pada akhirnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak SBY karena 10 tahun Anda berkuasa sudah bisa menghasilkan sebuah partai Demokrat yang luar biasa, yang sampai sekarang bisa membuat sistem korupsi legal dan aman dari KPK. Selamat malam para mantan, selamat malam buat semua kalian yang sampai hari ini masih takut dengan masa lalu. Takut videonya dibongkar, takut foto-fotonya disebar. Percayalah kalian nggak sendiri, karena SBY juga kayak gitu. Dalam catatan saya, sebagai pakar mantan, saya mencatat ada 3 kebijakan yang dibuat oleh SBY sebelum dia lengser, dan itu menguntungkan dia sendiri. Tapi dibuat seolah-olah itu untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara, kepentingan Presiden Indonesia, dan seterusnya. Kebijakan pertama adalah divestasi soal surat informal antara Freeport dengan Indonesia. Jadi dalam surat itu dibuat sebuah aturan bahwa Freeport itu tidak perlu takut divestasi, tak perlu takut dengan kewajiban pembangunan smelter dan seterusnya, karena diatur serumit mungkin di surat itu. Boleh katanya 40 tahun lagi, 50 tahun lagi, dan seterusnya gitu. Nah, gara-gara surat yang tidak berguna dari sang mantan ini, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya dibuat rumit, muter-muter nggak jelas sampai bertahun-tahun hanya untuk mengambil alih Freeport. Padahal itu sebuah sudah aturan dan kewajiban yang harusnya dia laksanakan oleh Freeport gitu. Tapi gara-gara surat perjanjian ini oleh presiden sebelumnya, jadi rumit, jadi bertahun-tahun panggil lagi, rapat, meeting lagi, nggak selesai-selesai gitu. Sampai akhirnya akhirnya muncul orang tengah, orang-orang seperti Setia Novanto memanfaatkan keadaan untuk minta saham gitu. Sampai kasus tuh sekarang kan. Nah, tapi ya sudahlah, bahwa kemudian Presiden Jokowi sudah berhasil mengambil Freeport, ya kita alhamdulillah. Tapi sebenarnya kita gemes karena ngapain ngurusin Freeport bertahun-tahun gitu, karena sebenarnya bisa diambil langsung. Sebulan 2 bulan beres harusnya, nggak usah sampai bertahun-tahun ribut meeting sana sini gitu, buang tenaga. Tapi ya begitulah mantan gitu, suka nyebelin dan susah nyusahin gitu. Nyusahin ya bang. Nah, kebijakan kedua adalah pembangunan rumah pribadi untuk presiden dan wakil presiden. Jadi mantan presiden dan mantan wakil presiden dapat rumah pribadi seharga 20 miliar. Itu ditandatangani sebelum SBY lengser. Jadi bayangkan ya, kita jadi SBY gitu, oh saya mau lengser nih gitu. Oh ya udah, saya mau rumah nih, ya udahlah kita bikin surat perjanjian katanya, peraturan. Setiap mantan wakil presiden wajib dapat rumah seharga 20 miliar tanda tangan. SBY-nya lengser dapat rumah. Rumahnya 20 M lagi di tengah kota. Itu kan waktu itu gitu. 10 tahun lagi bisa berapa tuh harganya gitu, mahal banget. Jadi kita kerja 10 tahun, kerja 20 tahun belum tentu dapat 20 M gitu. SBY cuma sekali tanda tangan, bos. Tanda tangan terus 20 M. Ajaib ya. Ajaib. Nah, kebijakan ketiga ini yang menjadi kebijakan paling rumit dan ruwet gitu. Kebijakan pembuatan museum Pacitan dan dibiayai oleh APBN. jadi sebelum SBY lengser sudah ada rencana pembangunan museum ini gitu. Nah, ketika Jokowi menjadi presiden, dilantik, direview tuh apa saja yang ada di Pacitan begitu kan. Ada 2 proyek mangkrak di Pacitan, bendungan dan pelabuhan. Jadi Presiden Jokowi, yaudahlah kita selesaikan bendungan ini karena ini paling dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat kekurangan air, kekurangan untuk bertani dan seterusnya. Dibangun, selesai. Kemarin sudah diresmikan gitu. Yang kedua adalah pelabuhan, dan itu yang sedang digarap sekarang. Dan ketiga, ini museum. Museum ini belum dimulai, masih rencana, wacana, sudah diriset dan itu sudah layak katanya. Nah, dari museum ini sebenarnya ada niat terselubung gitu, ada motif politiknya, ada kepentingan di balik itu. Ketika museum itu jadi, pasti isinya SBY gitu, karena SBY orang Pacitan. Ya museum Pacitan pasti isinya SBY gitu. Mau diisi apa kan? Mau diisi Jokowi kan nggak mungkin gitu. Ini museum Pacitan, jadi isinya orang-orang Pacitan dan SBY orang Pacitan. Nah, gara-gara niat terselubung ini gitu, kayaknya Jokowi udah paham gitu.
ini kalau museum dibuat dengan dana APBN, tapi isinya SBY, ngapain? Gak ada gunanya gitu. Gak ada gunanya. Nah, tapi tujuan SBY untuk bangun museum ini kan ya untuk kepentingan dia pribadi, karena bagaimanapun Pacitan itu kota basis Demokrat. Demokrat sudah menang berpuluh-puluh tahun di sini gitu. Jadi SBY dan Demokrat harus diagung-agungkan, harus diidolakan. Supaya apa? Supaya 10-20 tahun lagi masih tetap menjadi basis Demokrat gitu. Ya kan nggak enak ya kalau kemudian Demokrat kalah di Pacitan, kan pasti lucu gitu. Masa kampungnya SBY kalah gitu kan. Itu kan sama kayak Jokowi kalah di Solo, kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin, kalau terjadi itu memalukan gitu. Nah, untuk sebuah tujuan ini dibangunlah Museum Pacitan. Tapi ini menjadi rumit dan ruwet karena apa ya? Ini lebih rumit dari cerita pasangan Gisel dan Gading gitu. Lebih rumit. Jadi Museum Pacitan itu mau dibuat dan itu nggak jadi, bukan nggak jadi. Jokowi itu mengulur-ulur waktu gitu, nggak dikerja-kerjakan. Ya karena apa? Ya karena nggak ada gunanya. Tapi SBY, bagaimanapun SBY adalah ahli strategi gitu. SBY bisa menang 2004 dan 2009 karena sebuah strategi. Ya meskipun strateginya memalukan, agak-agak Indosiar gitu, agak lebay, nggak masalah, tapi menang gitu. Nah, SBY sudah melihat atau sudah menyiapkan exit plan kalau Pak Jokowi nggak jadi membangun museum di situ. SBY kemudian merangkul Hovifah dan mengambil alih Emil Dardak. Jadi Emil Dardak ini sebenarnya dia itu kader PDIP. Hovifah itu dari PKB gitu. Demokrat itu punya kader yang luar biasa di Jatim, itu Pak Dekarwo. Pak Dekarwo ini ceritanya dulu tuh menang 2 kali ngelawan Hovifah gitu. Diajukan ke MK, menang lagi tuh si Pak Dekarwo. Nah, Pak Dekarwo dan Hovifah ini musuh bebuyutan awalnya gitu. Tapi di pilkada kemarin, SBY berhasil merangkul Hovifah dan didukung oleh Pak Dekarwo. Ini politik ya. Nah, karena SBY itu yakin bahwa Jawa Timur sudah dikuasai, dia punya kader Hovifah, dia punya kader Emil Dardak, dia juga punya Hovifah. Jadi untuk membangun museum ya gampang harusnya. Jadi meskipun pemerintah pusat nggak mau bangun museum ini, ya Pemprov dan Pemkot kan bisa gitu. Makanya kemudian sekarang itu beredar isu atau berita bahwa pembangunan museum SBY Ani itu dapat dari dana kabupaten sebesar 9 miliar. Setelah ditanya, ditelusuri begitu, si Indarto ini bupatinya adalah, Bupati Pacitan ini adalah keponakan SBY. Keponakan SBY. Jadi dia menang di Pacitan di pilkada kemarin itu bukan karena gelar, bukan karena pengalaman, tapi karena sebuah label atau gelar luar biasa sebagai ponakan SBY. Begitu luar biasanya ya gelar ponakan SBY ini. Nah, ini kan sudah dibuat begitu. Sebenarnya ini kan untuk kepentingan pribadi, tapi ini bisa dibilang sebuah korupsi. Tapi tidak bisa dibilang korupsi karena apa? Karena legal. Semua alurnya secara legal gitu. Jadi Pemprov ngasih ke kabupaten Pacitan, dari Pacitan ngasih ke yayasan, dari yayasan bikinlah museum gitu. Yayasannya siapa? Yayasan Yudhoyono gitu. Yayasannya SBY juga gitu. Jadi meskipun ini sebuah tindakan korupsi, tapi legal dan tidak bisa ditangkap KPK. Karena apa? Ya karena sudah, mungkin karena ini ya, karena Demokrat itu sudah sangat berpengalaman dalam hal korupsi atau mencuri begitu. Ya kan Demokrat ketuanya ditangkap KPK, sekretarisnya ditangkap KPK, bendaharanya ditangkap juga, menteri-menterinya ditangkap semuanya selama 10 tahun mereka menjabat. Ya mestinya kan sangat berpengalaman. Ya ini hasilnya gitu. Bisa membuat sebuah cara bagaimana melakukan korupsi tapi tidak bisa dituntut atau dipermasalahkan secara hukum. Itu hebatnya gitu. Dari Pemprov Jatim ke Pemda, Pemkot, baru ke yayasan gitu. Nah, status Museum SBY Ani ini menarik karena awalnya kan namanya Museum Pacitan, berubah menjadi Museum Ani SBY Ani. Kenapa berubah? Ya karena yang awalnya dibangun dengan APBN rencananya begitu tidak jadi, jadi digantilah jadi Museum SBY Ani. SBY jelas percaya diri dengan proyek ini gitu. Karena apa? Karena dia punya gubernur Jawa Timur, dia punya bupati Pacitan. Pasti terrealisasi gitu. Tapi masalahnya ini kan
apa ya, statusnya itu kan sebagai sebuah museum pribadi sebenarnya begitu. Tapi dianggap seolah-olah ini proyek Pacitan. Gimana? Bingung gitu, membingungkan. Nah, yang menjadi lebih bingung lagi apa? Ketika Hovifah datang kunjungan ke museum ini. Jadi rencananya museum ini kan dibangun dengan dana pribadi, lewat donasi atau dari yayasan dan seterusnya. Tapi donasi-donasi itu ya dari Pemprov, dari Pemkot gitu. Tapi Hovifah ini, jadi museum ini kan pribadi gitu. Hovifah sebagai gubernur datang kunjungan ke situ. Ini aneh gitu. Bayangkan kita punya rumah, kita lagi bikin rumah pribadi begitu. Tiba-tiba gubernur kita datang ngecek gitu. Ini proyek apa? Ngecek dalam rangka kunjungan kerja. Kan nggak nyambung ya. Ini kerjaan siapa sebenarnya? Rumah saya apa rumah gubernur kan? Kan bingung, sama kayak ini, jadi kayak film Indosiar ya, membingungkan. Apa ayahmu bukan ayahmu? Ya nggak gitu-gitulah, yang judulnya ribet-ribet gitu. Nah, secara politik, ketika Hovifah datang ke Pacitan beberapa waktu lalu, itu kan dilakukan sebelum pilkada. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk menguatkan posisi si ponakan SBY, si Indarto itu, supaya menang gitu. Karena apa? Karena Hovifah punya power sebagai gubernur Jatim dan sebagai mantan menteri sosial begitu. Jadi menunjukkan power, datang ke Pacitan. Akhirnya apa? Ya menanglah si Indarto itu. Jadi selain label ponakan SBY, juga didukung, disponsori oleh Gubernur Jawa Timur. Politik kayak gini ya. Nah, saya mencatat apa ya, sebagai pakar mantan juga bingung gitu. Ketika ya memang 9 miliar itu kecil lah bagi SBY, dan 9 miliar mungkin bukan masalah, tapi menjadi masalah karena orang-orang Demokrat bilang bahwa SBY tidak pernah minta dana 9 miliar atau dana apapun kepada Pemprov atau Pemkot katanya. SBY nggak pernah minta kok katanya. Ini kan pernyataan yang ambigu gitu, sama kayak orang menikah gitu, si perempuan hamil gitu. Terus dia bilang, saya nggak pernah minta kok kata. Nggak pernah minta, tapi tiap malam nggak pakai baju. Gimana ceritanya? Ya pasti jadilah gitu. Ya memang mungkin SBY nggak pernah minta, tapi manggil terus. Oh ya Hovifah, ayo ke rumah. Oh Indarto, ayo sini. Dipanggil terus ya dikasih lah. Mau nggak paham atau gimana? Tapi ya saya merasa ini sebuah kebijakan yang ajaib gitu. Karena di tengah COVID, di tengah-tengah Indonesia lagi krisis, lagi mengalokasikan banyak dana untuk kepentingan subsidi masyarakat dan seterusnya. Pemprov Jawa Timur juga sampai ngutang ke pemerintah pusat. Tapi 9 miliarnya dikasih sama apa namanya, Yudhoyono Foundation gitu. Ini kan itu sama kayak orang apa ya, orang minjem duit ke kita. Ayo saya butuh ini, dikasih sama kita gitu. Ya udah sana. Terus dibeliin motor, kan kampret kan. Nyebelin gitu. Nah, SBY itu gak gini tuh. Museum SBY itu gak gini, semenyebalkan itu gitu. Tapi ya mungkin memang itu akan terjadi gitu. Apa museum itu akan bisa direalisasikan oleh SBY dan kroni-kroninya. Karena apa? Ya karena sudah pegang gubernur dan bupati. Aman-aman aja gitu. Tujuannya apa? Tujuan selain untuk menciptakan sebuah sejarah di situ, ya ini kan menjawab kekhawatiran banyak orang gitu. Karena SBY itu kan presiden apa ya? Presiden yang prihatin, presiden yang saya prihatin, Tuhan tidak suka, macam-macam gitu. Tapi kalau ditanya apa yang dilakukan SBY, yang paling kita ingat apa? Hambalang gitu. Jadi tujuan dibuatkan museum ini bukan cuma sekedar untuk membuat Demokrat berjaya di Pacitan, tapi untuk menjawab semua kegagalan SBY gitu. Karena kasihan SBY ini. SBY dan keluarganya ini apa ya, memprihatinkan. Ibas itu nggak bisa jadi ketua umum, nggak bisa jadi ketua umum Demokrat. Karena kasusnya banyak, kasusnya kalau dibuka ini bisa terjerat gitu. Jadi dulu ketika Anas Urbaningrum, Angelina Sondag, dan macam-macam itu pengurus-pengurus Partai Demokrat di top posisi itu, ketika semua mereka ditangkap KPK dan Nazarudin semua ditangkap KPK, itu cuma Ibas satu-satunya pengurus pusat DPP yang tidak ditangkap KPK, satu-satunya. Jadi yang lain itu kena semua. Karena apa? Ya
Ya karena apa ya? Saya nggak mau nuduh. Tapi bagaimana ceritanya dari ketua, sekretaris, bendahara kena semua, tapi si Ibas nggak kena gitu. Padahal dia bendahara juga. Gimana ceritanya? Ya itulah. Ada kasus ini kalau dibongkar bisa kena gitu. Makanya si Ibas tuh dimatikan. Makanya yang jadi ketua umum sekarang si AHY, bukan Ibas. Padahal yang berpengalaman, yang menjadi DPR, yang lebih lama di politik ya Ibas gitu. AHY ini kan baru, dia militer, disuruh berhenti, maju sebagai gubernur gak jadi, tiba-tiba jadi ketua umum Demokrat, menyalahi aturan gitu. Padahal katanya dalam ADRT mereka, untuk menjadi seorang ketua umum minimal harus menjadi kader 5 tahun. Nah si AHY baru 2 tahun gitu. Ini korupsi ya, korupsi waktu. Tapi ya kalau nggak korupsi ya bukan Demokrat namanya. Gitu. Nggak apa-apa. Nah, dari anaknya ini kan gagal, si Ibas gagal. Si AHY juga terancam gagal gitu. AHY sekarang lagi digoyang posisinya gitu. Karena koalisi Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, dan fraksi-fraksi di Demokrat sekarang sedang mempermasalahkan kepemimpinan AHY gitu ya. AHY ini nggak layak, AHY ini wajib dilengserkan, kita harus melakukan kongres luar biasa dan seterusnya. Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Bukan itu. Jadi ketika AHY sekarang bikin isu terzolimi oleh seorang Muldoko, seorang kepala KSP, ini ya mungkin itu terjadi. Mungkin Muldoko memang mau jadi ketua umum dan banyak orang kader-kader Demokrat mendukung itu gitu. Tapi masalahnya bukan ini gitu. Masalahnya itu dulu kan ketika AHY maju sebagai ketua umum Demokrat itu berkat peran seorang SBY. Berkat logistik luar biasa, berkat sebuah narasi-narasi yang dibangun sedemikian rupa gitu. Apa narasinya? Jadi rencananya itu seperti ini. AHY itu diproyeksikan akan menjadi seorang menteri di kabinet Jokowi. Kemudian setelah jadi menteri dia bisa maju sebagai calon presiden dan itu bisa membuat suara Demokrat jadi naik lagi. Itu tujuannya. Makanya beberapa hari sebelum penetapan menteri, SBY itu ketemu Pak Jokowi, AHY ketemu Pak Jokowi, dan muncul keyakinan bahwa AHY pasti jadi menteri sekalipun Demokrat tidak ikut koalisi. Itu yang dibangun di kalangan oleh relawan, orang-orang ring 1 begitu. Saya juga sampai heran, bagaimana ceritanya tidak koalisi tapi AHY-nya dijadiin menteri. Gimana ceritanya? Kan nggak masuk akal ya. Nah, tapi karena itu diulur-ulur begitu, jadi AHY tetap diyakini akan menjadi menteri, entah nanti setelah reshuffle atau nanti setelah beberapa tahun setelahnya. Dengan narasi itu diyakinkan masyarakat kader-kader Demokrat diyakinkan, jadi muncullah AHY sebagai ketua umum. Karena mereka AHY ini harapan Demokrat gitu. Demokrat ini kan suaranya itu dari 2004 itu biasa gitu, masih kecil, partai kecil. 2009 nanjak begitu tinggi. Kemudian 2014 turun, 2019 turun lagi. Nah 2024 ini mengkhawatirkan gitu, karena turunnya itu sudah sangat mengkhawatirkan. Bisa jadi dalam banyak penelitian dinyatakan bahwa Demokrat tidak akan bisa maju ke Senayan, diragukan begitu, karena muncul partai-partai baru seperti PSI yang sangat militan dan sangat bersemangat lah. Ya maklum anak-anak muda dan masih kebanyakan logistik begitu. Nah ini kan kalau sampai AHY gagal, kenyataannya kan sekarang AHY itu gagal jadi menteri. Kemudian karena sudah tidak ada harapan, waktu reshuffle kemarin AHY tidak jadi menteri juga gitu, gagal. Malah Pak Jokowi milih Prabowo dan Airlangga Hartarto ketua umum. Ya iyalah, lebih baik Gerindra dan Golkar dibanding Demokrat kan secara suara gitu. Nah, gara-gara si AHY ini gagal jadi menteri dan nampaknya sudah tidak ada harapan untuk jadi menteri, maka sekarang kader-kader Demokrat menggoyang posisi SBY gitu, posisi AHY gitu, mempertanyakan, mana nih nggak jadi menteri nih katanya. Ya udahlah kita kongres luar biasa aja, ganti aja nih. Soalnya orang ini nggak tahu gitu. AHY kalau nggak jadi menteri mau jadi apa gitu? Ngurusin Demokrat dia nggak bisa. Ada kasus internal malah curhat, kirim surat ke presiden apaan gitu. Ini ketua partai apa ketua RW? Jadi digoyanglah posisi AHY. Nah, kalau dalam kondisi sekarang gitu kan,
Ibas itu sudah punya kasus dan itu sudah kartu mati bagi dia. Itu dia nggak bisa menjabat apapun, menteri, kepala daerah, terus jadi ketua umum juga nggak akan bisa karena musuhnya banyak dan orang-orang sudah menjadi rahasia umum gitu. Susah. Sementara AHY ini terancam lengser, terancam lengser. Ini kalau AHY dan Ibas sudah nggak bisa diharapkan, terus apa yang bisa dibawa oleh SBY gitu? Apa yang bisa dijadikan kenang-kenangan 10 tahun ke depan, bagaimana ceritanya seorang SBY? Mungkin kita akan lupa gitu. SBY akan jadi seperti apa gitu. Nah, makanya dibangunlah museum itu. Museum itu tujuannya ya untuk SBY gitu, supaya orang tetap ingat bahwa dulu pernah ada presiden Indonesia bernama SBY dan dibangga-banggakan oleh masyarakat Pacitan. Makanya dibangun museum di situ. Makanya SBY sangat berapi-api, sangat semangat untuk bangun museum ini sampai dinamakan Museum SBY gitu. Karena untuk kepentingan dia sendiri. Nah, sebagai pakar mantan saya khawatir atau meyakini bahwa museum ini juga kayaknya akan mangkrak lagi gitu. Karena sudah terbongkar sekarang. Jadi kalau ke depan tahun depan Hovifah mau nyumbang lagi gitu, dari Pemprov Jatim mau nyumbang lagi, ini kan pasti dikritisi gitu. Ya nggak tahu kalau kemudian terjadi kong kali kong dan seterusnya, saya nggak tahu. Tapi pada akhirnya saya akan menyimpulkan seperti ini. Kita cukup prihatin ketika SBY sudah melakukan segala-galanya, mulai dari jualan nasi goreng, bikin cerita lagi masak tahu ketupat gitu, menikahkan anaknya dengan Hatta Rajasa, besanan dengan Hatta Rajasa, menarik anaknya dari militer untuk jadi gubernur, gagal ternyata, menjadikan ketua umum ternyata juga lemah sekarang dan dipermasalahkan. Ini nampaknya akan menjadi sebuah cerita tragis bagi keluarga Yudhoyono begitu. Ini adalah akhir dari cerita seorang SBY yang powerful, luar biasa, berkuasa 10 tahun tapi tidak meninggalkan apa-apa. Yang tersisa adalah hambalang dan keprihatinan. Bandingkan dengan Jokowi coba. Jokowi di periode pertama dia berhasil, ya bukan Pak Jokowi itu yang berhasil. Dia berhasil membangun dengan menteri-menterinya gitu, membangun Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Papua, dibangun semua dilalui listrik. Investasi masuk, ekonomi, ya sekarang ada COVID, memang semua negara mengalami itu, tapi pembangunan terus berjalan begitu, sampai Presiden Jokowi juga mencanangkan pembangunan ibu kota baru. Dan secara politik, Pak Jokowi kayaknya nggak akan ketakutan kehilangan apa-apa gitu, karena sudah ada semua gitu. Bahkan sekarang anaknya Gibran jadi wali kota, menantunya jadi wali kota, sangat powerful sekali gitu. Sementara anak-anak SBY kita lihat cukup memprihatinkan ya, cukup memprihatinkan. Saya nggak tahu deh apakah pada akhirnya SBY akan benar-benar jadi tukang nasi goreng atau menjadi penyanyi yang gabung dengan grup musik atau grup band lainnya gitu, saya nggak tahu. Tapi pada akhirnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak SBY karena 10 tahun Anda berkuasa sudah bisa menghasilkan sebuah partai Demokrat yang luar biasa, yang sampai sekarang bisa membuat sistem korupsi legal dan aman dari KPK. Saya pikir cara ini perlu dibuatkan modulnya gitu, cara-caranya, tips-tipsnya supaya aman dari KPK gitu. Karena kalau nggak aman, si Hovifah udah pasti ditangkap nih. Si Indarto udah pasti ditangkap. Karena apa? Karena menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan masyarakat gitu, bukan untuk kepentingan umum. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.